Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih dipertemukan di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih pada bab tentang kejujuran atau sifat jujur, yaitu pada hadis yang ke-55. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'nina wal kadhibu riba. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Ya. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib berkata, ya, saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau yang berbunyi da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang menjadi keraguan-raguan bagimu, atasmu, menuju kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Ya. Jadi di sini Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang ragu-ragu. Ya, perkara-perkara yang ragu-ragu. Maksudnya perkara yang tidak yang apa namanya? yang tidak jelas kehalalannya. Ya, yang tidak jelas halalnya. Ya. Artinya perkara yang tidak jelas halalnya maka itu ditinggalkan. Kita mencari perkara atau sesuatu yang jelas kehalalannya. Ya, begitu. Itu yang dimaksud ya. Kenapa kalau tidak jelas kehalalannya, khawatir kita melakukan perbuatan yang diharamkan atau mengambil sesuatu yang diharamkan karena tidak jelas. Ya, itu namanya dinamakan syubhat ya, syubhat. Syubhat itu artinya tidak jelas kehalalannya. Begitu. Ini ikhwatul Islam azakullah. Iya. Jadi hadis ini merupakan hadis tentang pembahasan tentang sifat atau sikap kehati-hatian. Iya. Iya, tentang sifat kehati-hatian. Ya, artinya dalam hati-hati dalam berbagai hal, ya, atau bersifat waro, ya, bersifat waro. Jangan sampai ada kan kalau itu haram kan jelas ya, haram itu jelas pasti ditinggalkan karena haram. Ya, tapi ada namanya yang di tengah-tengah antara haram dan halal. Di tengah-tengah itu namanya syubhat. Ya, itu syubhat artinya keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan yaitu tidak
yaitu apa namanya, ada perkara-perkara yang diragukan kehalalannya. Itu yang berada di posisi tengah itu. Ya, jadi perkara syubhat ini juga mestinya ditinggalkan juga. Bukan hanya perkara haram yang ditinggalkan, tapi perkara syubhat juga ditinggalkan. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, tinggalkanlah apa yang membuat kamu itu ragu-ragu dalam melakukannya atau mengambilnya. Ya, kalau kita ragu-ragu, wah ini halalkah, ini haramkah, halalkah, haramkah, maka hendaknya kita meninggalkan yang ragu-ragu itu, menuju kepada yang halal, yang jelas kehalalannya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, ini namanya kehati-hatian ya, sifat hati-hati. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk bersifat hati-hati dalam berbuat, dalam bertindak, dalam mengambil sesuatu, yaitu satu urusan atau sesuatu apa saja yang di situ tidak jelas ya, atau ada keraguan-raguan tentang halalnya atau kehalalannya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya, jadi di sini ya, jadi para ulama ya dalam membahas tentang masalah fikih ya, yaitu mengambil sifat kehati-hatian. Iya, jadi para ulama ya dalam pembahasan fikih ya mengambil ya apa namanya, dalam perkara-perkara yang ragu-ragu, maka ulama lebih condong kepada sikap untuk mengambil kehati-hatian. Ya, kalau itu perkara yang ragu-ragu, artinya kehati-hatian itu ditinggalkan itu yang perkara yang ragu-ragu itu. Contoh misalnya, apabila ada seseorang yang mendapati pakaian yang bernajis ya pakaiannya terkena najis. Ya, dia tahu itu pakaian terkena najis, tapi dia tidak mengetahui najisnya itu di bagian mana pakaian itu kenanya. Apakah bagian depannya kah, bagian belakangnya kah, bagian atasnya kah, atau bagian bawahnya? Dia tidak tahu, tapi dia yakin pakaian itu terkena najis. Ya, jika dia mencuci bagian depannya, maka boleh jadi yang terkena najis itu bagian belakangnya kan? Ya, berarti sini masih ada keraguan-raguan di sini. Sebaliknya kalau dia mencuci bagian bagian belakangnya, ya boleh jadi ya yang terkena itu bagian depannya, bagian depan pakaian tersebut. Berarti ini masih ada keraguan-raguan. Ya, masih ada keraguan-raguan, jangan sampai najisnya itu ada di bagian depan, bukan bagian belakang. Ya, jadi bagaimana solusinya? Bagaimana kehati-hatiannya itu? Ya, jadi ulama mengambil sifat kehati-hatian dalam perkara ini. Ya, ini pembahasan masalah fikih ya. Ya, tentang masalah najis, tentang masalah wudu ya. Ini masalah tentang fikih ya, atau fikih ibadah. Jadi bagaimana sifat kehati-hatian dalam perkara ini? Ya, yang kita bisa terapkan ini dalil yang tadi saya bacakan tadi itu, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu ya, dan hendaklah mengambil sesuatu yang tidak membuat kamu ragu-ragu di situ. Ya, bagaimana sifat kehati-hatiannya dalam perkara tadi ini, yaitu pakaian yang terkena najis itu tidak ditahu di mana letak najisnya itu. Ya, maka kehati-hatian itulah mencuci semuanya itu pakaian, dicuci bagian depan dan bagian belakangnya. Ya, supaya hilang keraguan-raguan itu. Ya, ya kalau sudah dicuci semuanya bagian depan dan belakang, insya Allah sudah tidak lagi keraguan-raguan situ. Ya, artinya sudah yakin bahwasanya pakaian itu sudah bersih dari najis, karena
bagian depan belakang sudah dibersihkan, sudah dicuci, maka seseorang itu akan tenang dan tidak lagi ragu-ragu. Tapi kalau cuma dibersihkan salah satunya saja, bagian depan yang dibersihkan, ya, maka ini masih menimbulkan keraguan-raguan. Boleh jadi bisa saja di bagian belakangnya yang terkena najis. Atau sebaliknya, kalau dibersihkan bagian belakangnya saja, boleh jadi bagian depannya itu terkena najis. Maka untuk lebih selamatnya, lebih kehati-hatiannya adalah dicuci semuanya, depan, muka, belakang. Maka insya Allah tidak ada lagi keraguan-raguan, maka hati tenang bahwasanya dipastikan bahwasanya pakaian itu bersih dari najis. Ini namanya, ini contoh ya. Ini salah satu contoh dalam masalah fikih ya, masalah fikih tentang masalah pakaian yang terkena najis. Kemudian contoh berikutnya dalam masalah sholat ya, apabila seseorang sholat ya ragu-ragu dia, apakah ini rakaat kedua atau ketiga? Ya ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, dia ragu-ragu dia misalnya, ya contoh misalnya rakaat kedua atau rakaat ketiga, bingung ya. Ini biasa ya kita apa namanya, biasa kita alami ini ya, atau pernah kita alami ya, ketika sholat, ya sholat sunnah misalnya, atau sholat sendirian, lalu kita tiba-tiba ragu-ragu di situ, ini sudah rakaat kedua atau ketiga misalnya, atau misalnya ini sudah rakaat ketiga atau keempat misalnya, itu ya biasa ya terjadi ya, atau pernah kita alami itu. Iya. Jadi bagaimana sikap kita pada saat itu? Ya, ya bagaimana sikap kita pada saat itu? Ya, jika kita mengambil yang 3 rakaat, ya, kalau kita memilih yang 3 rakaat antara dua rakaat dan 3 rakaat, kalau kita ya kalau kita memilih yang 3 rakaat, ya maka boleh jadi kita hanya mengerjakan 2 rakaat kan begitu anunya kemungkinannya. Kalau kita mengerjakan 3 rakaat, boleh jadi kita mengerjakan baru 2 rakaat. Ya, kalau kita mengerjakan yang 2 rakaat, boleh jadi kita sudah mengerjakan 3 rakaat, kan begitu anunya. Ya, tapi ada tuntunan dari Nabi, ya, ini berdasarkan hadis yang lain. Kalau dalam perkara sholat ini 2 atau 3 rakaat, ya kita bingung situ, ragu-ragu di situ, ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka kata Nabi memilih yang yakin. Maka kita diarahkan oleh Nabi untuk memilih yang sesuatu yang yakin. Yang yakin itu pasti yang rakaat yang paling rendah kan? Iya. Rakaat yang paling rendah pasti sudah itu yakin itu 2. Adapun yang rakaat ketiga itu masih ragu-ragu. Ya, jadi kalau kita mengalami demikian, ya ketika sholat kita ragu-ragu antara 2 rakaat atau 3 rakaat, atau 3 rakaat dan 4 rakaat, maka berdasarkan hadis yang lain, ya maka kita mengambil yang rendah, yang paling rendah yaitu kalau 2 dengan 3 maka pilih yang 2, kalau 3 dan 4 maka pilih yang 3, karena itu yang tidak ada keraguan-raguan itu, ya tidak ada keraguan-raguan situ. Yang ragu-ragu itu kalau yang tadi yang jumlah rakaatnya itu lebih banyak, ya 2 dan 3, maka yang 3 itu kita ragu-ragu, atau 3 dan 4 maka 4 rakaat yang keempat itu kita ragu-ragu apakah kita sudah rakaat keempat atau belum. Ya, jadi begitu ya, jelas ikhwatul Islam, azakumullah ya, terkait tentang masalah sholat ini. Jadi jelas ya. Jadi kita memilih sesuatu yang kita yakini. Ya, tentu kalau 2 dan 3 pasti yang kita yakini itu pasti 2. Ya, 2. Ya, 2. Karena itu yang lebih yakin ya, atau yang paling yakin 2. Adapun yang rakaat yang ketiga yang lebih banyak itu ada keraguan-raguan. Itu kita tinggalkan itu. Ya, keraguan-raguan itu kita tinggalkan menuju dengan mengambil sesuatu yang kita yakini, yaitu rakaat yang paling kecil. Yang paling kecil. Kemudian dalam hadis ini ada pendidikan ada pendidikan jiwa bagi kita dalam hadis ini.
Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa inna sidqa tuma'nina wal kadzibu raibah au ribah. Ya, karena Nabi mengatakan karena sesungguhnya kejujuran itu, ya, sifat yang jujur itu ada ketenangan jiwa. Sedangkan sifat dusta atau perkataan dusta atau yang tidak jujur itu ada keraguan-raguan di dalam jiwa. Iya. Jadi kalau hati kita ingin apa namanya ingin tenang, ya jiwa kita ingin tenang, ya maka hendaklah kita berbuat jujur kata Nabi. Ya, karena dalam kejujuran itu ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa. Iya, kita tidak merasakan galau di situ kalau kita jujur. Iya. Ya, sebaliknya jika seseorang itu dia tidak jujur dalam perkataannya, tidak jujur dalam perbuatannya, ya, dia lebih memilih apa namanya keraguan-raguan, ya, dia lebih condong kepada perkara-perkara yang ragu-ragu, ya, atau misalnya dia berdusta misalnya, ya, apalagi kalau sudah dusta ya jelas-jelas itu ya akan membawa dia batinnya tidak tenang, ya tidak tenang. Tapi tentu ini bagi hati yang hidup ya, kecuali kalau hati yang mati ya dia tidak ada masalah baginya. Kalau hatinya sudah mati, ya dia mau berbuat dusta kah, mau apakah, ya dia merasa itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Tapi kalau hatinya seorang itu hidup, ya sehat hatinya, jiwanya hidup atau jiwanya sehat, maka ketika dia berdusta, maka hatinya itu tidak tenang. Dia merasa ya telah melakukan kesalahan karena hatinya pada dasarnya hatinya hidup, ya jiwanya sehat, hatinya sehat. Tapi ketika dia berdusta, maka di situ ada bergejolak ya dalam batinnya bahwasanya dia adalah bersalah. Ya, beda dengan kalau orang itu hatinya sudah mati hatinya ya. Sehingga apa? Perbuatan dosa itu dianggap biasa saja. Ya, bahkan perbuatan dosa itu dianggap perbuatan kebaikan. Ya, ini ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya, jadi kejujuran itu membawa kepada ketenangan batin. Ya, membawa kepada keterangan batin. Ya, ya di sini disebutkan orang yang jujur itu maka dia tidak akan menyesal selama-lamanya. Ya, ya orang yang jujur tidak akan menyesal, menyesal selama-lamanya. Dia tidak akan mengatakan seandainya saya begini, seandainya saya begini. Dia tidak akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena perkataannya sudah benar, sudah jujur. Ya, jadi tidak perlu lagi dia berandai-andai. Beda dengan orang yang dusta, ya. Orang yang dusta atau melakukan perkara-perkara yang ragu-ragu, maka di situ dia ada perasaan ya dia akan menyesal nanti kenapa saya berdusta, kenapa saya memilih hal-hal yang diragu-ragukan, kenapa saya tidak memilih saja sesuatu yang sudah jelas kehalalannya misalnya. Ini ikhwatul Islam. Jadi sekali lagi kebenaran itu menyelamatkan jiwa seseorang, menyelamatkan diri dan jiwa seseorang. Iya. Iya, dia akan selamat fisiknya, badannya, ya juga selamat juga jiwanya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Iya. Oleh karena itulah sehingga kita mendapati orang yang jujur itu senantiasa dia dalam keadaan tenang. Iya, tenang, dia punya jiwa dan hatinya. Iya, dia tidak akan menyesal atas apa yang dia lakukan. Iya, dia tidak akan menyesal atas apa yang dia dapatkan atau apa yang dia akan lakukan di kemudian hari. Kenapa? Karena dia telah bersikap jujur. Ya jadi itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam pikiran, dalam hati jiwa kita, maka hendaklah kita jujur.
dalam perkataan ataupun perbuatan. Sebagaimana dikatakan man sadaqa naja. Ya, sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah, siapa yang jujur maka dia akan selamat. Ya, selamat ya. Dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, keselamatan fisiknya ya dari gangguan orang, begitu juga keselamatan jiwanya juga. Ya, karena hatinya menjadi tenang, tidak goncang ya. Jadi kegoncangan itu datang jika ada kedustaan yang dilakukan oleh seorang ya, atau ada keraguan-raguan yang dilakukan. Ini ikhwatul Islam azakullah. Ya. Sedangkan kedustaan itu adalah keraguan-raguan. Ya, coba kalau orang berdusta itu ya, pasti dia ya ada keraguan-raguan dalam jiwanya. Artinya keraguan-raguan, kegoncangan dalam jiwanya. Ya. Kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, atau dia mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya yang ada. Maka di situ adalah kegoncangan. Ya, jadi di sini raiba di sini ya bisa kita dikatakan kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa. Ya. Ini ikhwat Islam azakumullah ya, kegoncangan jiwanya. Ya. Sehingga dia mengatakan, ya, apakah orang ini akan membenarkan perkataan saya kah, atau orang ini akan mendustakan saya. Ini kan itu tadi, karena tadi dia berdusta, ya. Kalau dia berdusta maka dia akan timbul di benaknya, ya. Jangan sampai orang-orang dia tidak percaya kepada saya. Jangan sampai orang-orang percaya kepada saya. Jadi tidak jelas di sini ya, tidak ada kejelasannya. Akhirnya hatinya pun tergoncang. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Oleh karena itulah sehingga kita biasa mendapati orang yang berdusta itu apabila dia menyampaikan berita kepada kita, maka dia biasanya itu bersumpah. Ya, bersumpah. Ya, demi Allah saya tidak berdusta. Ya, demi Allah saya tidak berdusta. Ya, demi Allah saya jujur, tidak. Ya, demi Allah ini adalah yang benar. Ya, itu biasanya ya dia bersumpah. Dia berlindung dengan sumpahnya agar orang lain itu mau menerima pemberitaannya. Iya. Iya. Agar apa namanya? Agar dia merasa tidak ragu-ragu dalam pemberitaannya itu. Padahal ya apa yang disampaikan itu adalah kedustaan. Ya, berarti di sini menunjukkan adanya kegoncangan jiwa. Oleh karena itulah ya ikhwatul Islam azakullah, kita mendapati orang-orang munafik ya. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang goncang jiwanya. Ya, karena dia orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang mendustakan, orang yang berdusta. Oleh karena itu kata Nabi dalam hadisnya, ayatul munafik salas. Tanda orang-orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia dusta, dan dusta itu ada kegoncangan jiwa. Makanya orang munafik itu goncang jiwanya. Ya, goncang jiwanya dia. Ya, tidak tenang dia punya hati itu orang-orang munafik. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu dia biasanya bersumpah demi Allah. Ya, saya bukan begini, demi Allah saya sudah melakukan demikian, demi Allah saya ya mengatakan demikian. Ya, padahal sebenarnya dalam hatinya itu ada kegoncangan, ya, ada ketidaktenangan dalam hatinya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Iya, sebagaimana kita ketahui ya, orang-orang munafik di zaman Nabi itu ada. Ya, ada orang-orang munafik yang tinggal bersama Nabi. Ya, mereka berdusta, ya. Berdusta dalam perkataannya. Ya, sebagai contoh mereka tidak ikut perang ya. Dalam ikut perang, mereka mencari alasan-alasan. Saya begini, saya ada uzur. Iya, padahal sebenarnya tidak ada uzur yang bisa dibenarkan untuk tidak berperang. Ya, tapi itu tadi
ya karena dia adalah orang-orang munafik, maka dia lebih memilih untuk berdusta. Tapi sebenarnya dalam hati itu ada kegoncangan jiwa. Ya, karena apa? Karena dia takut ya seandainya perbuatannya itu tersingkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai kedustaannya itu tersingkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama juga kalau orang berdusta itu, ya dia takut kalau tersingkap di kemudian hari apa yang dia pernah ucapkan kedustaan itu. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah ya. Jadi sekali lagi sehingga dalam ini disebutkan bahwasanya tidak lagi diragukan bahwasanya kedustaan itu, perbuatan dusta, perkataan dusta itu tidak lagi diragukan bahwasanya disitulah ada ketidaknyamanan, di situ ada kegelisahan, ada keraguan-raguan pada diri seseorang, pada diri seseorang. Iya. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, azakullah, hendaklah kita ya berdasarkan hadis ini ya untuk ya meninggalkan kedustaan, ya tinggalkan kedustaan, perbuatan-perbuatan dusta, ya tinggalkan perkataan-perkataan dusta, ya kita hanya mengambil yang benar saja, perkataan yang benar saja yang kita sampaikan, ya perbuatan yang benar saja yang kita lakukan, karena kedustaan itu ada ketidaktenangan, ya ada keraguan-raguan, ada kegoncangan, ada kegelisahan dalam jiwa seseorang, ya sedangkan kejujuran itu akan membawa ketenangan hidup. Ya, kalau kita ingin batin kita tenang, hidup bahagia, maka hendaklah kita jujur. Ya, karena apa? Karena Allah mencintai orang-orang yang jujur, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, demikian barangkali ini satu hadis ya. Hadisnya cukup pendek ya, tapi memberikan makna yang begitu mendalam, ya, yang begitu luas tentang arti pentingnya kita jujur dalam perkataan dan perbuatan dan meninggalkan kedustaan. Karena kedustaan itu adalah perkara yang ragu-ragu, ya artinya perkara yang membuat seseorang itu akan gelisah hidupnya, ya karena dia berkata tidak sesuai dengan faktanya atau berbuat tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka hendaklah kita hanya mengambil, hanya melakukan, hanya mengatakan hal-hal yang kita yakini itu kebenarannya. Adapun hal-hal yang dusta ataupun hal-hal yang ragu-ragu tentang kebenarannya, maka itu hendaklah kita tinggalkan. Barakallahu fikum ya. Demikian, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Oh ya, ini sudah ada masuk ini pertanyaan lewat room chat-nya ini. Bagaimana menyikapi hal kalau timbul keraguan terkait air kencing setelah wudhu? Ragu-ragu adanya air kencing yang masih keluar setelah wudhu. Iya. Jadi kalau kita ya ragu-ragu ya setelah setelah kita berwudhu misalnya, lalu kita timbul keraguan-raguan, ya apakah itu kita kencing ataupun tidak misalnya, ya selama itu bukan satu penyakit ya, karena ada juga orang terkena penyakit namanya penyakit salasul baul. Penyakit salasul baul itu dia setiap dia berwudu ya langsung dia biasanya tanpa terasa air kencingnya keluar sendiri. Ya, ini penyakit ya. Setiap dia selesai buang air kecil ya tanpa terasa keluar lagi, setelah berwudu keluar lagi air kencingnya. Maka ini dimaafkan ya, karena itu sudah satu penyakit ya yang barangkali meskipun juga bisa sembuh ya, tapi terkadang juga ada orang yang kena penyakit ini sedikit-sedikit kencing ya, artinya kencing tanpa dia rasakan keluar air kencingnya, ini namanya penyakit. Tetapi kalau kita misalnya setelah berwudu misalnya, lalu kita
apa namanya, ada keraguan di situ, ya apakah keluar air kencing ataupun tidak, maka untuk lebih tenangnya lagi ya kita apa namanya, ya untuk lebih tenangnya lagi kita punya hati, maka hendaknya kita berwuduk kembali, ya berwuduk kembali itu, iya. Kecuali saya katakan tadi kalau berulang-ulang itu keraguan-keraguan itu berulang-ulang, iya, keraguan-keraguan itu berulang-ulang, iya. Tapi kalau keraguan itu cuma hanya satu kali saja, boleh jadi betul kita itu sudah keluar air kencing itu setelah wudhu. Kan biasa begitu kan? Biasa begitu terjadi. Ya berarti ketika itu apa namanya, wudhu kita batal, ya karena masih ada sisa-sisa air kencing yang keluar. Ya, itu bukan lagi namanya ragu ya, bukan lagi nama ragu. Bahkan kita bisa terkadang kita bisa yakin itu, wah ini ada yang menetes ini, ada yang menetes ini. Ya, itu boleh jadi disebabkan karena ketika kita kencing itu tidak sempurna, artinya ya air kencingnya itu belum sempurna habis, lalu kita sudah selesai. Ya, maka lebih amannya supaya untuk menghilangkan keraguan-keraguan tadi itu, maka hendaklah kita wudhu kembali, kembali. Kecuali kalau sudah berkali-kali begitu, maka itu was-was namanya. Was-was dari syaitan, maka harus ditinggalkan. Kalau sudah berkali-kali. Tapi kalau cuma satu kali saja begitu, itu maka ketika itu kita tetap kita berwudhu kembali, ya, dan kita apa namanya, kita cuci lagi kemaluan kita, ya cuci lagi kemaluan kita. Kalau pakaian kita rasa terkena, maka pakaian itu pun dicuci sedikit, yang terkena saja dicuci sedikit, ya. Kecuali saya katakan tadi kalau ini berulang-ulang, ya, setelah berwudu ada terasa mau keluar misalnya, ya, kemudian dia beruduk lagi, ya artinya dia mencuci dari kemaluannya, kemudian dia beruduk lagi, kemudian perasaannya ada lagi dia mau keluar, ini namanya keraguan dari setan, ya, dari setan, ya. Ini ikhwat Islam azakullah. Jadi sekali lagi, kalau masih satu kali itu insya Allah itu bukan, atau dua kali itu bukan apa namanya, bukan keraguan-keraguan, itu bukan keraguan-keraguan dari setan, tapi itu betul bahwasanya apa namanya, air kencing kita itu sebenarnya belum selesai keluar, ya. Ya, makanya Nabi itu kalau mau buang air kecil itu beliau berdehem-dehem begitu ya. Ya dikasih dehem-dehem ya, supaya betul-betul sisa-sisa air seni itu bisa keluar semua ya. Itu kan terkadang kan kalau kita terburu-buru ya kencing lalu kita segera menyelesaikan, padahal masih ada sisa-sisa air kencing yang belum keluar semua. Ini yang menyebabkan tatkala kita sudah berwudu itu keluar lagi. Ya itu. Nah, kalau kalau kita yakin keluar, ya meskipun cuma setetes dua tetes ya, tapi kita ada merasakan. Barangkali kita mengatakan itu ragu-ragu, tapi kita merasakan ada yang keluar. Ya, kita kan yang lebih tahu. Ada yang meskipun setetes dua tetes, tapi karena ada yang keluar, maka ya batal wudhunya. Ya demikian. Ya, Allah alam bisawab. Ya silakan lagi kalau ada bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya adalah sesuatu yang ragu-ragu itu kita tinggalkan dan kita ambil sesuatu yang yakin. Karena kejujuran itu, ya, kebenaran itu, ya, itu mendatangkan ketenangan batin jiwa, sedangkan kedustaan itu hanyalah mendatangkan
keraguan-raguan hidup atau kegelisahan hidup. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.